Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang update rapor digital madrasah atau yang disingkat RDM pertanggal 21 Januari 2022 ya, yang rencananya rilis Jumat nanti. Apa saja sih yang baru di rapor digital madrasah untuk update 21 Januari 2022? Mari kita lihat. Oke, bagaimana cara mengaktifkan fitur mobile dari rapor digital madrasah? Nah, untuk mengaktifkan fitur mobile itu harus diaktifkan dari akses Proctor. Jadi login dengan akses Proctor. Nah, setelah melakukan proses update secara online, baik itu update online ataupun update dari notifikasi adanya pembaharuan rapor digital madrasah, maka selanjutnya pada menu pengaturan akan muncul menu fitur mobile Android dan iOS. Ya, di menu pengaturan akan muncul. Nah, selanjutnya tinggal kita aktifkan. Tinggal checklist, kemudian simpan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah semua versi dari rapor digital madrasah bisa diaktifkan fitur mobilenya? Jawabannya adalah hanya yang bisa diakses publik. Misalnya yang versi hosting menggunakan domain tertentu, semuanya bisa diaktifasi menggunakan fitur mobile karena bisa diakses dari mana saja. Nah, tapi untuk versi SAM ataupun versi PDI tidak dapat diaktifkan fitur mobile jika hanya bisa diakses secara lokal. Jadi syaratnya adalah aplikasi rapor digital madrasah teman-teman itu memiliki akses publik, ya, akses publik berupa domain atau IP publik, ya, seperti itu. Saya rasa cukup mudah, tapi untuk yang teman-teman yang menggunakan versi VDI kemudian memiliki IP publik, pastikan pada saat melakukan aktivasi fitur mobile, alamat URL yang dibuka adalah alamat URL yang menggunakan fitur menggunakan IP publik, ya, atau domain. Jangan mengakses dari IP lokal, misalnya 192.168.0.250, itu jangan diakses dari sana. Karena apa? Karena pada saat aktivasi fitur mobile, pada saat tidak melakukan proses simpan, maka URL atau alamat RDM teman-teman itu akan dikirim ke portal pusat, dan pada saat diverifikasi oleh RDM pusat itu akan melakukan pengetesan koneksi ke alamat URL yang teman-teman akses, ya. Jika server pusat mampu mengakses alamat web teman-teman, maka bisa mengaktifasi. Tetapi jika tidak bisa diakses dari pusat atau dari publik, maka secara otomatis nanti aktivasinya gagal, nanti ditolak oleh portal RDM pusat untuk aktivasi. Jadi seperti itu, ya. Ada juga yang tanyakan apakah aktivasi moda mobile ini, fitur mobile ini diaktifkan dari akun provinsi atau dari akun kabupaten? Jawabannya adalah tidak, semua diaktifkan oleh madrasah masing-masing. Mau diaktifkan atau tidak tergantung dari masing-masing madrasah. Silahkan akses dari halaman aplikasi rapor digital yang teman-teman miliki, ya. Seperti itu aktivasinya dari
halaman RDM madrasahnya sendiri, bukan dari portal pusat ataupun dari admin provinsi, bukan ya, tergantung dari proktornya masing-masing. Nah, untuk akses aplikasi menggunakan Android atau iOS, untuk akses pertama kali aplikasi akan meminta kode NSM madrasah. Jadi masukkan kode NSM dari madrasah Anda. Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan NSM yang belum diaktifkan fitur mobilenya. Apa yang muncul ketika belum diaktifkan fitur mobilenya? Ya, yang muncul adalah maaf, madrasah Anda belum mengaktifkan akses mobile. Jadi harus diaktifkan terlebih dahulu melalui prosedur yang sebelumnya ya. Nah, sini saya akan mencoba melakukan cek RDM yang sudah diaktifasi. Munculnya nama madrasah ya, nama madrasahnya muncul. Kemudian dia akan minta username dan password ya. Username dan password di sini sesuai dengan akses yang dimiliki oleh proktor atau guru atau administrator ya. Jadi saya akan mencoba menggunakan akses login proktor ya. Nah, di sini saya akan mencoba login menggunakan akses proktor. Tampilannya adalah semacam kayak web view dari rapor digital madrasah ya. Dan ada identitas dari nama madrasah yang teman-teman buka. Nah, cuman yang perlu diperhatikan pada saat pertama kali login, setelah login adalah semester yang aktif. Setelah login otomatis aplikasi akan membuka login pada semester yang aktif ya, yang diaktifkan melalui menu halaman pengaturan. Di sini semester ganjil 2021-2022. Nah, kalau mau dirubah silahkan rubah semesternya ya, sesuai dengan akses yang mau dilihat, data yang mau dilihat, semester genap atau semester ganjil, atau kalau yang menggunakan SKS apakah semester 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, selanjutnya menu-menu yang lain sama karena ini hanya web view ya. Untuk akses proktor hanya menggunakan web view. Nah, apa perbedaannya kalau menggunakan browser langsung? Kalau browser langsung biasanya buka hari ini login dulu, besok buka lagi login lagi. Kalau menggunakan web view aplikasi mobile yang seperti ini, cukup sekali login, begitu dibuka berikutnya tidak akan minta login lagi sampai Anda mengklik tombol logout. Jadi nanti sesinya berakhir jika mengklik tombol logout ya, seperti itu. Ketika kita klik logout, maka dia akan kembali ke halaman login ya, bukan halaman login rapor digital madrasah yang biasa ya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan gambaran kalau menggunakan akses guru ya. Di sini saya akan mencoba login menggunakan akun guru. Oke. Nah, ketika mengakses menggunakan akun guru, maka sama tadi, yang pertama kali dicek adalah semesternya apakah sesuai dengan yang mau dibuka atau tidak. Kalau beda silakan dirubah terlebih dahulu.
Dan itu dilakukan setiap kali kita membuka aplikasi rapor digital. Nanti kedepannya akan kita sesuaikan lagi. Mungkin yang semester terakhir diakses, maka itu terus maka tetap tidak akan berubah kembali ke settingan default ya. Kalau yang sekarang masih akan kembali ke halaman default, semester default dari aplikasi. Seperti itu. Secara fitur semuanya sama ya. Semuanya sama karena ini juga merupakan web view daripada rapor digital madrasah. Kemudian untuk akses guru ini kita pada versi yang kami rilis per 21 Januari 2022. Sempat sebelumnya ada kendala di browser menggunakan Safari di pengguna iOS dan macOS, dan itu sudah kita clear dan sudah kita perbaiki. Biasanya kalau mereka sudah membuka kelas muncul KKM belum diatur oleh proktor ya, tapi sekarang sudah fix dan sudah aman digunakan di browser Safari atau browser yang ada di iOS. Kemudian sama, semuanya sama, menu-menunya sama ya, data proktor, status nilai sama secara umumnya. Bedanya hanya tadi ketika kita tutup aplikasinya kemudian buka kembali, jadi saya akan kasih gambaran menutup aplikasinya. Jadi kita tutup dulu. Ketika kita buka kembali, maka otomatis masuk ke halaman rapor digital madrasah tanpa login ya. Itu sekedar gambaran saja. Kemudian mungkin itu untuk yang tampilan rapor digital madrasah mobile untuk akses guru dan proktor. Juga kalau administrator sama tampilannya dengan proktor ya, cuman menunya saja yang berbeda-beda. Untuk berikutnya, bagaimana kalau seumpama akses siswa? Nah, untuk akses siswa ya sama dengan akses proktor tadi. Yang pertama kali dimasukkan adalah NSM, NSM madrasah. Nah, setelah melakukan pengecekan server, itu akan ada validasi apakah RDM-nya aktif atau tidak, fitur mobilenya ya. Nah, selanjutnya siswa login menggunakan username, di mana username-nya menggunakan NIS nasional, dan untuk passwordnya menggunakan password yang digenerate by system atau password yang ditentukan oleh proktor pada saat penginputan data siswa. Biasanya kalau import emis biasanya digenerate by system ya, dan itu bisa dilihat dari halaman data siswa, akses proktor, dan juga akses wali kelas. Jadi siswa boleh meminta ke proktornya atau wali kelasnya minta NISN dan password untuk mengakses aplikasi rapor digital madrasah mobilenya. Jadi untuk siswa itu hanya tersedia di versi mobile ya. Nah, setelah login muncul data seperti ini, data siswanya, nama lembaganya, kemudian jumlah mapel yang aktif pada semester aktif. Misalnya semester yang diaktifkan di RDM adalah semester 1, maka yang muncul di sini adalah jumlah mapel yang sudah diset mengajar pada semester 1. Di sini ada 15 mapel. Kemudian akan muncul ada berapa mapel yang sudah tuntas. Tuntas dalam hal ini adalah tuntas untuk nilai pengetahuan dan keterampilan. Ada berapa jumlah siswa dalam
kelas yang sama ya, di kelas siswa tersebut. Kemudian jumlah guru yang ada di aplikasi ada di madrasahnya. Kemudian nilai yang sudah masuk, untuk nilai pengetahuan sudah berapa yang sudah masuk, nilai keterampilan berapa yang masuk, itu muncul di rapor tampilan beranda dari rapor digital madrasah akses siswa. Nah, selanjutnya untuk menu yang kedua adalah menu rapor. Nah, di menu rapor ini ada dua model, ada dua tipe. Yang pertama sudah warna hijau. Yang sudah warna hijau artinya nilainya sudah siap diakses oleh siswa dan bisa dipublikasi dan bisa dilihat ya, nilainya bisa dilihat oleh siswa. Caranya tinggal klik saja, pilih saja, nanti muncul daftar nilai, tapi bukan dalam bentuk rapor yang utuh ya, yang ada deskripsi. Kemudian jika dia masih warna hijau dan ada gambar gembok, artinya adalah rapornya belum rampung. Belum rampung dalam hal ini adalah guru belum mengirim nilai atau proktor belum mengirim data nilai ke pusat ya. Jadi yang bisa dilihat oleh siswa adalah nilai rapor yang sudah terkirim ke pusat ya. Jadi kalau nilai di kelasnya dia belum dikirim ke pusat, belum bisa melihat nilainya. Apa yang bisa dilihat? Yang bisa dilihat adalah ketika kita klik, maka yang muncul adalah daftar seperti ini. Nama mapelnya apa, gurunya siapa, dan yang warna kuning seperti ini artinya nilai dari guru mapel belum dikirim, baik itu keterampilan dan pengetahuannya, sama halnya seperti bawah. Tetapi kalau nilainya sudah dikirim dari guru dan dua-duanya nilai pengetahuan dan keterampilan sudah terkirim, maka ini akan menjadi warna hijau. Jadi anak-anak sekalian bisa, siswa bisa melihat, bisa mengetahui bahwa nilai saya untuk Al-Quran hadis sudah siap, sudah ada dalam rapor digital madrasah. Seperti itu. Jadi kalau semua mapel sudah warna hijau, artinya rapornya siap dicetak ya. Seperti itu. Tinggal menunggu pengiriman nilai ke pusat. Setelah dikirim nilainya ke pusat, maka di sini akan menjadi warna hijau. Kemudian berikutnya adalah data profil siswa. Jadi siswa bisa melihat data profilnya, data isiannya. Ya, di sini ada beberapa data. Jadi bisa di cross check oleh siswanya. Oh, ini isian data saya salah. Misalnya kan jangan sampai ada yang tanggal lahirnya salah, tempat lahirnya salah, alamatnya masih salah. Kemudian di sini ada juga rincian bahwa datanya sudah sinkron emis atau tidak. Ya, itu ada kelihatan di akses siswa. Kemudian nama ibu atau nama ayahnya salah, dan seterusnya. Itu yang bisa diakses oleh siswa melalui aplikasi rapor digital madrasah versi mobile. Mudah-mudahan bermanfaat.